perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Bahwa perang itu disruptif. Karena itu, politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Geger hari ini, perbatasan Indonesia-Malaysia semakin memanas, kapal perang adu tembak di Laut Ambalat. Jakarta, 16 Agustus 2025. Situasi perbatasan laut Indonesia dan Malaysia mencapai titik paling genting dalam 2 dekade terakhir. Satu persatu alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dipesan oleh pemerintah Indonesia mulai datang, Tribuners. Terbaru ada rudal balistik Han yang dipesan Indonesia dari Turki yang kini sudah tiba dan berada di wilayah Kalimantan Timur. Senjata strategis ini dilaporkan berada di markas Batalion Artileri Medan ke-18 atau Yonarmed 18 Bukit Rang Tenggarong sejak 1 Agustus 2025. Ini adalah kali pertama Indonesia punya rudal balistik darat ke darat, Tribuners, sehingga diharapkan bisa menambah efek gentar dalam pencegahan ancaman. Jadi pusat perhatian internasional. Media global memberitakan detik demi detik insiden dramatis tersebut, sementara rakyat di kedua negara menyaksikan dengan cemas perkembangan terbaru dari garis depan. Kronologi insiden. Menurut laporan TNI Angkatan Laut (TNI AL), insiden terjadi sekitar pukul 9.30 WITA ketika KRI Bung Tomo 357 sedang melakukan patroli rutin di Blok Ambalat. Radar KRI Bung Tomo mendeteksi keberadaan kapal perang Malaysia jenis kapal patroli kelas Kedah yang memasuki wilayah yang diklaim Indonesia. Awalnya komunikasi radio dilakukan oleh pihak Indonesia untuk meminta kapal Malaysia keluar dari zona tersebut. Namun, menurut keterangan perwira di lapangan, kapal Malaysia justru melakukan manuver mendekat dengan kecepatan tinggi. Sekitar pukul 9.45 terdengar tembakan peringatan dari pihak Malaysia. KRI Bung Tomo kemudian membalas dengan tembakan peringatan serupa. Situasi semakin tegang ketika kedua kapal saling menyalakan sistem radar tembak. Pukul 10.05, kontak senjata tidak dapat dihindari. 3 tembakan artileri ringan dilepaskan dari kapal Malaysia mengenai laut di sekitar haluan KRI Bung Tomo. Sebagai balasan, KRI Bung Tomo melepaskan 2 rentetan meriam Otomelara 76 mm membuat kapal Malaysia melakukan manuver mundur. Pertempuran singkat itu berlangsung selama 12 menit sebelum kedua kapal menarik jarak masing-masing. Meski tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, insiden ini menandai eskalasi yang serius yang belum pernah terjadi sejak ketegangan Ambalat awal 2000-an. Pernyataan resmi TNI AL. Laksamana Madya Herman Sudrajat, Kepala Staf TNI AL, menggelar konferensi pers darurat di Jakarta. Benar, telah terjadi kontak senjata di Ambalat. KRI Bung Tomo tetap dalam kondisi siap tempur dan seluruh awak selamat. Indonesia tidak mencari perang, tetapi kami tidak akan mundur sejengkal pun dari wilayah kedaulatan kami. Pernyataan ini disambut dengan tepuk tangan di ruang konferensi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi lebih besar. Reaksi Malaysia. Di Kuala Lumpur, Kementerian Pertahanan Malaysia mengeluarkan pernyataan bahwa kapal mereka hanya melakukan patroli rutin di wilayah yang mereka klaim sah. Mereka menuduh pihak Indonesia melepaskan tembakan pertama. Menteri Pertahanan Malaysia dalam wawancara televisi menegaskan, Malaysia akan selalu melindungi kedaulatannya. Jika ada pelanggaran, kami akan bertindak. Namun kami juga siap untuk dialog demi menghindari eskalasi lebih jauh. Namun demikian, media sosial Malaysia dipenuhi komentar keras yang mengecam Indonesia, bahkan menyerukan pengerahan armada tambahan ke Ambalat. Gegar di dalam negeri, dukungan untuk TNI AL. Di Indonesia, kabar adu tembak langsung membuat rakyat gegar. Di berbagai kota, masyarakat turun ke jalan mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda solidaritas terhadap TNI AL. Di Tarakan, ratusan nelayan menggelar aksi simpatik di pelabuhan, membawa spanduk bertuliskan, "Kami bersama KRI Bung Tomo, NKRI harga mati." Di Jakarta, mahasiswa menggelar aksi damai di depan Kedutaan Malaysia.
Orasi mereka lantang menyerukan agar pemerintah tegas mempertahankan kedaulatan tanpa kompromi. Analisis militer, situasi sangat genting. Pengamat militer dari Lembaga Kajian Pertahanan Nasional, Dr. Yuda Pranata menilai bahwa insiden ini adalah eskalasi paling serius sejak konflik Ambalat 2009. Fakta bahwa tembakan sudah dilepaskan menunjukkan situasi telah melewati batas diplomasi biasa. Jika tidak segera dikelola, kedua negara bisa masuk ke fase konfrontasi terbuka. Ia menambahkan pengerahan KRI Bung Tomo menunjukkan keseriusan Indonesia menjaga kedaulatan lautnya, tetapi juga mengandung resiko provokasi lebih jauh. Media internasional soroti insiden. Beberapa media besar dunia langsung menurunkan laporan utama. BBC News, Gunfire Exchange in Dispute Waters, Indonesia and Malaysia